Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidunal kiram, ahi wal ikhwan wal akhwat, ismahuli an nu'arrifa lakum nafsi. Ismil kamil Muhammad Mi'rajul Mu'min, tunadunani Mi'raj au ijul. Ana min kismi ta'limil lugatil arabiyah fil jami'ah al-Yasini, Keraton Pasuruan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mi'rajul Mu'min. Saya biasa dipanggil Mi'raj atau Ijul. Saya min kismi ta'limil lugatil arabiyah. Saya dari prodi pendidikan bahasa Arab di Al-Jami'ah Al-Yasini, di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yasini, Keraton Pasuruan. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UTS semester 1 dengan mata kuliah Filsafat Umum, dosen pengampuh Gus Naji Syamsuddin. Kali ini kita akan membahas masalah cabang dari ilmu filsafat, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan ini diprakarsai oleh ilmuwan Yunani kuno, yaitu Aristoteles, yang mana dalam Islam disebut Aristo Hakim al-Yunani, sebagaimana yang disebut dalam kitab Sulam Munawwarah, kitab Mantek. Ontologi itu berasal dari kata ontos dan logos. Ontos artinya ada, logos artinya ilmu atau kajian. Jadi ontologi ini kajian yang membahas tentang keberadaan sesuatu, kajian yang membahas tentang hakikat sesuatu, kajian yang membahas tentang realita sesuatu. Karena terkadang antara penampakan dan realita itu berbeda. Contohnya, air laut itu tampaknya biru, berbeda dengan kita dekati, maka tidak sedemikian rupa. Maka kalau tampaknya air laut itu biru, dengan kita mengkaji secara ontologi, kita dekati, kita cermati, dan ternyata warnanya tidak biru, maka ini sistem seperti ini menganut terhadap kajian ontologi, yaitu mengkaji, membahas, mencari tentang hakikat sesuatu. Loh, ternyata realita, faktanya itu terkadang tidak sesuai dengan penampakannya. Nah, saya kasih contoh tadi tentang air laut. Contoh lagi masalah kitab. Jadi, apa sih kitab Taqriratus Sadidah itu? Nah, ini saya ambilkan. Atau kita ambil masalah buku psikologi umum yang dicetak yang dikarang oleh Dr. Andes Alex Sobur MSI. Nah, contohnya ini. Apa sih buku psikologi umum itu? Karangannya Dr. Andes Alex Sobur MSI. Maka secara ontologi, jadi buku psikologi umum ini buku ya. Bukunya tentang masalah psikologi. Loh, ini bukunya terdiri dari beberapa lembaran yang banyak, juga banyak judul di sini. Ada masalah IQ, intelligent questions, ya. Loh, terus sampai 560 halaman. Nah, ini secara kajian secara ontologinya. Jadi bukunya itu seperti ini, ada sampul ya, ada isi-isinya banyak loh, ya, seperti ini. Ini kajian dari ontologi. Kalau intinya ontologi itu kajian yang membahas tentang hakikat dari sesuatu, keberadaan sesuatu, ya. Contohnya tadi masalah buku, contohnya lagi masalah air laut. Yang air laut itu secara penampakan biru, tapi kalau kita kaji secara ontologi, ternyata tidak sedemikian rupa, tidak biru seperti penampakannya. Lah, ini dikaji tentang dari segi ontologinya.
Terus kita sekarang beralih terhadap kajian yang nomor 2 dari cabang ilmu filsafat, yaitu epistemologi. Epistemologi itu berasal dari kata epistemo yang artinya pengetahuan. Logi berasal dari kata logos yang artinya ilmu atau kajian. Jadi epistemologi adalah kajian yang membahas tentang pengetahuan, kajian yang membahas tentang metodenya, kajian yang membahas tentang bagaimana sesuatu itu ada, kajian yang membahas cara sesuatu itu ada. Itu dilihat dari segi epistemologinya. Contoh masalah buku tadi, contohnya saya contohkan masalah ini, buku psikologi umum ini. Maka secara dikaji secara epistemologi, bagaimana sih buku ini bisa ada? Ternyata Dr. Andes Alex Sobur MS ini, beliau mempelajarinya dari banyak referensi, ya. Lalu ditulis di buku ini menjadi 560 halaman, ya. Dengan kajian banyak. Ada juga masalah IQ, intelligent question, yang artinya itu tingkat kecerdasan. Kecerdasan yang paling tinggi itu jenius, sedangkan kecerdasan tingkat paling rendah itu idiot, contohnya. Oh, ternyata beliau ini mengambil dari banyak referensi, lalu dituangkan ke dalam buku, ditulis oleh beliau, dan beliau juga mengaplikasikan tentang masalah kehidupan. Dijadilah sebuah buku seperti ini. Nah, ini referensinya juga banyak, beliau pikirkan, beliau aplikasikan dalam kehidupan, lalu dijadikan sebuah buku. Nah, ini kita kaji secara epistemologi. Nah, secara sederhananya epistemologi itu bisa diartikan ke arah bagaimana, ya. Bagaimana Dr. Andes Alex Sobur MS ini bisa membuat buku dengan judul psikologi umum. Ternyata itu dengan cara banyak referensi, beliau memikirkannya, diaplikasikan ke dalam kehidupan, banyak contohnya beliau bagi dan beliau tulis menjadi 560 halaman, ya. Nah, ini kita kaji secara epistemologi. Terus yang ketiga dari cabang ilmu filsafat itu adalah aksiologi. Aksiologi itu berasal dari bahasa Yunani aksio dan logos. Aksio itu nilai, logos itu artinya ilmu atau kajian. Artinya aksiologi itu ilmu atau kajian yang membahas tentang nilai sesuatu. Contohnya kita membuat Dr. Andes Alex Sobur membuat buku psikologi umum. Apa tujuan beliau? Oh, ternyata tujuannya adalah satu, biar manusia itu tata cara berpikir biar ada metodenya. Tata cara berpikir, ya, berpikirnya manusia itu biar tidak amburadul, biar ada sistemnya, biar ada tata caranya berpikir, sehingga manusia itu bisa memunculkan suatu sikap bijaksana karena pola pikir tersebut yang bagus atau mindset yang bagus. Nah, salah satu tujuan dari dicetuskannya psikologi umum, biar manusia itu berpikir secara rasional, ya, berpikir secara empiris, sehingga akan menunjukkan suatu sikap yang bijaksana. Nah, ini berarti nilainya. Contoh lagi, kenapa kok rumah itu dibuat, ya? Kita contohkan ke rumah. Kenapa kok rumah itu dibuat? Untuk apa rumah itu dibuat? Rumah itu dibuat untuk berlindung dari panas, untuk berlindung dari hujan, ya, untuk kumpul keluarga, untuk istirahat, untuk belajar. Rumah itu dibuat untuk berlindung dari sesuatu yang berbahaya. Loh, ini kita kaji secara aksiologi dari segi nilainya. Aksiologi itu terbagi menjadi dua.
ada etika, ada estetika. Kalau etika itu lebih mengarah terhadap salah dan benarnya. Suatu etika itu salah dan benarnya. Oh, rumah ini benar dibuat ya, dan dalam segi bangunan dan coraknya semuanya benar, dan itu akan aman terhadap penghuninya karena tidak ada yang salah. Kalau yang salah maka berbahaya. Ntar itu kita kaji dalam segi etikanya, yaitu dalam segi benar dan salahnya. Kalau estetika itu lebih mengarah terhadap indah dan tidaknya. Contohnya rumah itu kurang indah gitu. Kurang indah mungkin dalam segi warna, dalam segi bangunannya itu, maka ini masuk dalam kategori estetika. Lah intinya kajian dari 3 cabang ilmu itu, ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi itu lebih, atau kita sederhanakan ya, lebih mengarah terhadap apa. Kalau epistemologi itu lebih mengarah terhadap bagaimana. Kalau aksiologi itu lebih mengarah terhadap untuk apa. Sudah 7 menit ya.